Halo semuanya, kali ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Perjalanan-Perjalanan Paulus yang Mengagumkan. Paulus dan Silas, pelayan-pelayan Yesus, berada dalam penjara. Tidak, mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka mengusir setan keluar dari seorang perempuan. Mereka menunjukkan pujaan untuk disembah oleh orang-orang yang tinggal di Filipi, kuasa yang benar dari Tuhan dan anaknya Yesus. Karena itulah mereka ditahan, dicambuk, dan dikunci dalam penjara. Mungkin kita menduga bahwa Paulus dan Silas menjadi marah dan tidak senang, tetapi mereka tidak seperti itu. Nyatanya, pada tengah malam, mereka berdiri dan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Para tahanan yang lain dan para penjaga penjara mendengar suara mereka. Dan tiba-tiba nyanyian berhenti. Tuhan mengirimkan satu gempa bumi untuk menggoncangkan penjara. Semua pintu terbuka dan rantai yang menggelenggu mereka terlepas. Oh, para penjaga mengira kalau semua tahanan melarikan diri dalam keributan itu. Jika satu orang saja melarikan diri, penjaga itu akan dihukum mati. Dengan sedih, penjaga itu menarik keluar pedangnya. Dia hampir saja membunuh dirinya sendiri dan selesailah semuanya. Tetapi Paulus keluar dan berteriak, "Jangan menyakiti dirimu sendiri. Kami semua ada di sini." Saat penjaga penjara itu melihatnya, dia berkata, "Tuan, apa yang harus aku lakukan agar aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan selamat. Kamu dan seluruh keluargamu." Penuh dengan sukacita, penjaga itu percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara. Kemudian mereka mengadakan perjalanan ke kota-kota yang lain, mengatakan kepada semua orang tentang Yesus. Beberapa orang yang percaya dan yang lain mencoba untuk menyakiti mereka. Tetapi Tuhan selalu bersama pelayan-pelayannya. Suatu malam, Paulus berkhotbah selama berjam-jam. Seorang anak muda yang duduk di tepi jendela yang terbuka tertidur dan jatuh. Kamu bisa membayangkan apa yang terjadi. Setiap orang tahu kalau muda itu sudah mati. Tetapi Paulus pergi keluar dan memeluk dia dan berkata, "Dia masih hidup." Mereka membawa orang muda itu hidup-hidup dan mereka sangat gembira. Paulus dan Silas mempunyai banyak petualangan dalam perjalanan mereka ke Eropa. Salah satu dari petualangan Paulus yang terbesar terjadi saat dia berada di atas kapal. Itu bukanlah kapal motor, tetapi kapal layar. Jadi sangat mudah diombang-ambing oleh badai dan laut. Paulus berada di atas kapal karena dia ditahan lagi. Sekarang dia harus dikirim kepada Kaisar di Roma, kota terbesar di dunia. Angin yang besar bertiup, pelan-pelan menenggelamkan kapal itu. Kelihatannya cuaca sedang berangin. Itu merupakan perjalanan yang buruk bagi Paulus dan tahanan-tahanan lainnya, juga bagi para awak kapal. Saudara-saudara, aku lihat bahwa perjalanan kita ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian yang besar. Paulus memperingatkan. Tetapi kapten kapal itu tidak mendengarkan ucapan Paulus. Mereka tetap berlayar. Saat badai menyerang, mereka mencoba mengikat kapal itu erat-erat dengan harapan bahwa hal itu bisa menjaga kapal itu dari bahaya kehancuran. Jika kapal itu pecah, maka air akan mengumpar semuanya dan akan menenggelamkan kapal itu. Kapal itu diombang-ambingkan dengan hebat. Kemudian kapten memberikan perintah kepada setiap orang untuk menolong mengurangi beban kapal itu. Pada hari ketiga,
Mereka membuang alat-alat kapal keluar. Mungkin itu bisa menolong sedikit. Pada malam hari, semua orang malaikat berdiri di sisi Paulus dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang lain terhibur saat Paulus berkata, "Sebab itu, tabahkanlah hatimu, wahai saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus menamparkan kapal ini pada satu pulau." Beberapa hari kemudian, kapal terhanyut sampai ke dekat Pulau Malta. Kapal itu menabrak batu dan terbelah. Kapten memberikan semua orang yang bisa berenang untuk melompat keluar dari kapal dan berenang ke darat. Para tawanan juga selamat. Beberapa menggunakan papan dan beberapa menggunakan pecahan-pecahan kapal. Di Malta, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Saat mereka berkumpul di perapian, seekor ular meludak menggigit Paulus. Orang-orang berpikir bahwa dia akan mati karena digigit ular itu. Tetapi gigitan ular itu tidak melukainya. Kemudian orang-orang itu berpikir bahwa Paulus adalah Tuhan. Banyak orang datang. Dan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang datang itu setelah Paulus berdoa kepada mereka. Akhirnya Paulus pun tiba di Roma. Dibutuhkan waktu 2 tahun untuk mengadili kasusnya. Selama menunggu waktu pengadilan itu, Paulus menyewa sebuah rumah dan menerima tamu-tamu. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Paulus kepada para tamunya? Kerajaan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Paulus melayani Tuhan di Roma, seperti semua perjanjiannya yang lain dan perjalanannya yang lain. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menulis dari Roma. Alkitab tidak mengatakan kepada kita bagaimana hidupnya berakhir, tetapi catatan yang lain mengatakan Paulus dipenggal kepalanya karena perintah Kaisar Nero. Paulus mati seperti waktu dia hidup, pelayan Tuhan yang penuh iman, dan mengatakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus.